Dilihat juga dari beberapa siswa yang udah berhasil keluar dari barak, itu mereka berubah jadi lebih baik gitu. Dari mulai ya pokoknya teratur lah, dari bangun tidurnya sampai tidur lagi tuh mereka tuh nggak ada jam kosong, apalagi buat cuman scroll TikTok atau main HP. Mungkin lebih bermanfaat juga kegiatan-kegiatan sehari-harinya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast SMK Priority. Perkenalkan, nama saya Rehan dan ini rekan saya. Saya Renal Alaika, selaku siswa. Oke, sekarang kita bakal bahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan Kang Deddy Mulyadi ke anak-anak sekolah nih, Renala. Oke, kebijakan yang baru berarti ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira mau bahas yang mana dulu nih? Kita bahas yang lalu-lalu dulu kali ya Pak ya, yang barak militer mungkin. Oke, yang barak militer. Oke, nah, Kang Deddy ini membuat kebijakan baru bahwa anak-anak yang bermasalah itu katanya kita kirim aja ke barak militer. Anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang suka main game, yang suka tawuran, dikirim nih ke barak militer. Nah, tanggapan Renala soal hal ini, apakah mendukung atau gimana? Sebenarnya ada dampak positif dan negatif ya Pak pastinya ya, pro dan kontra juga dari siswa maupun orang tua siswanya. Menurut Nala sih bagus Pak kebijakannya, soalnya kan untuk menertibkan jam tidur terutama kan. Dilihat juga dari beberapa siswa yang udah berhasil keluar dari barak, itu mereka berubah jadi lebih baik gitu. Dari mulai ya pokoknya teratur lah, dari bangun tidurnya sampai tidur lagi tuh mereka tuh nggak ada jam kosong, apalagi buat cuman scroll TikTok atau main HP. Mungkin lebih bermanfaat juga kegiatan-kegiatan sehari-harinya kayak gitu. Ya. Kalau kamu berarti mendukung kebijakan tersebut? Mendukung, aku sangat mendukung. Jadi karena menurut kamu bakal ada dampak positifnya juga ya ke anak-anaknya gitu. Iya. Nah, tapi selain dampak positifnya, kita juga harus pertimbangkan nih hal-hal yang bisa merugikan murid tersebut saat di barak militer. Menurut kamu ada gak hal-hal jeleknya di sana? Hal-hal jelek? Mungkin karena banyak kali ya siswanya, jadi tidak terpantau pergaulannya, mungkin bisa jadi ya di sana. Hal jelek kayaknya nggak ada sih, lebih banyak baiknya ya. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut Bapak sendiri, asalkan hal ini, kebijakan ini tuh udah direstui, udah didiskusikan bareng-bareng sama pakarnya, misalkan sama komisi anak, terus sama pihak-pihak dari dinas pendidikan. Nah, kalau misalkan kata mereka udah oke nih, kita jalanin, berarti udah gak ada masalah dong. Kalau misalkan sudah didiskusikan sama ahlinya, udah didiskusikan sama pakar-pakarnya gitu. Nah, tapi banyak nih orang-orang yang gak setuju sama barak militer juga nih, katanya melanggar hak asasi manusia lah, kasihan ke anak-anaknya lah, terus katanya militer gak cocok buat pendidikan lah, dan segala macam gitu. Nah, Nala pandangannya gimana nih soal yang menolak kebijakan ke barak militer ini? Sebenarnya bebas ya, tentang menolak dan menerima tuh hak mereka juga. Betul, sebenarnya ada betulnya juga mengurangi hak asasi manusia. Mungkin kan hak setiap orang tuh beda-beda ya, di keluarga tertentu haknya kayak gini gitu. Kalau misalkan untuk siswa mungkin hak yang ingin diperoleh itu mungkin hidup lebih santai kan. Kalau di barak militer tuh apa-apa di waktu ya, harus teratur gitu. Mungkin mereka ngerasanya kalau misalkan hak dibatasi itu kayak main HP gak boleh kan ya di sana. Ya mungkin kayak ke sosial media kayak gitu gitunya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau untuk pendapat mereka menolak dan tidaknya mah gak apa-apa menurut aku mah, karena memang suatu kebijakan kan dibuat pasti ada pro dan kontranya gitu Pak. Oh iya, oke. Jadi
bagi orang-orang yang menolak kebijakan ini, yang misalkan keberatan tentang kebijakan ini, terutama ini Pak Deddy ini sering cekcok sama Komisi Perlindungan Anak gitu. Katanya ini tuh gak sesuai sama anak-anaknya, itu gak bagus buat anak-anak kata komisinya itu. Nah tapi ketika ditanya, gitu, ada gak solusi buat anak-anaknya nih dari Komisi Perlindungan Anak ini, ada gak? Jangan sekedar kritik aja gitu. Nah tapi tanggapan mereka tuh kayak, oh kita tuh hanya mengawasi saja gitu. Nah tapi berdasarkan laporan, berdasarkan berita-berita yang ada, banyak ibu-ibu yang mendukung juga tentang hal ini gitu, karena udah pusing juga sama anak-anaknya, gak tahu harus digimanain lagi Iya, kan. Nah terus ada Kang Deddy lah menawarkan opsi untuk barak militer, dan mereka pun sepenuhnya setuju gitu, sampai ada istilah di mana kalau misalkan kita non nakal langsung dipanggilin Pak Deddy gitu. iya. Iya Pak Deddy, iya Pak Deddy gitu kan. Nah Sampai kayak viral gitu. di TikTok. Jadi gitu. Jadi ini tuh punya dampak yang lumayan gede juga, nggak cuma ke anak-anak sekolah tapi juga ke anak-anak secara keseluruhan gitu, karena adanya kebijakan barak militer ini. Nah selain barak militer, kebijakan apa lagi nih yang diusung sama Pak Deddy ini nih? Mungkin untuk tahun ajaran baru kali Pak, yang masuk pagi mungkin ya. Masuk pagi boleh itu kita bahas. Kan mulai masuk jam 6.30 ya? Iya, Kalau yang 6.30. baru itu, yang 6.30. Bapak sebagai guru gitu, setuju gak? Nah, Bapak setuju sih soal hal ini. Di satu sisi, hal ini bisa ngebantu untuk anak-anak buat lebih disiplin. Tapi di satu hal, ini tuh bisa jadi sebuah masalah bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan transportasi ataupun rumahnya yang jauh. Tuh. Nah, kalau misalkan kebijakan ini dibarengi dengan fasilitas yang mendukung, misalkan dikasih nih bus buat keliling satu kota gitu buat ngangkutin anak-anak sekolah. Nah, itu fine-fine aja gitu. Tapi ini tiba-tiba ada kebijakan yang nyuruh anak-anak buat datang 6:30, tapi mereka rumahnya jauh, transportasinya nggak ada, fasilitasnya nggak mendukung, terus gimana bisa terjalan dengan baik gitu. Nah, Bapak sendiri nggak setuju sama kebijakan ini, nggak setuju, tidak terlalu mendukung karena kurangnya fasilitas yang mendukung kebijakan tersebut gitu. Kalau menurut Bapak mah gitu, karena Kalau menurut Nala sebagai siswa ya, siswa yang memiliki transportasi sendiri gitu. Menurut Nala fine-fine aja, tapi kalau untuk 6:30 mungkin kayak terlalu rame kan di jalanan tuh. Yang masuk 6:30 tuh nggak cuma anak-anak doang ya Pak ya, ada yang kerja juga kan jam segitu. Apalagi di daerah rumah Nala tuh perempatan tuh penuh banget kalau misalkan pagi. Biasanya jam 8, jam 7 pun dia tuh masih padat, apalagi pagi-pagi, belum ibu-ibu yang ke pasar kan, bapak-bapak yang ke pasar, terus bapak-bapak yang kerja, banyak lah. Jadi kurang mungkin kalau misalkan ada kebijakan kayak gitu, aku sih kurang setuju ya, karena kayak waktunya kurang efisien mungkin ya. Bisa gak apa-apa mungkin jam 7 tapi jangan 6:30 banget gitu. Soalnya kalau 6:30 banget belum siap-siapnya kan. Tapi kalau misalkan harus lebih bangun lebih pagi nih misalkan, gak apa-apa bangun lebih pagi, misalkan kita jam 4 udah prepare gitu ya, jam 6 tuh udah OTW dari rumah, paling dari rumah ke sini ya 30 menitan mungkin. Tapi kan tetap aja pas bel gitu. Terus kita belum tahu rawannya kecelakaan pagi tuh gimana gitu kan. Kan kalau banyak gitu biasanya suka banyak angkot yang sen kanan belok kiri gitu, kayak tantin gitu. Apalagi kalau misalkan kita punya, maaf gitu, burem gitu matanya kalau pagi-pagi, kan suka susah ya. Terus juga kan harus punya surat izin Pak, kalau misalkan punya transportasi sendiri tuh biasanya harus izin dulu kan ke kesiswaan. Nah itu harus izin lagi ke sana ke sini gitu. Itu agak ribet sih menurut Nala. Terus juga buat yang kayak naik transportasi umum, belum kan angkot suka ngetem ya Pak ya.
angkot, misalkan yang naik angkot suka ngetem, yang naik Grab juga kalau misalkan pagi kan banyak yang naik Grabnya, jadi kayak sebenarnya bagus mendukung abang-abang Grab ya UMKM. Cuman kayak agak sulit sih diterimanya kebijakan masuk pagi itu buat Nala. Ya. Jadi selain jadi PR bagi siswanya, PR juga buat orang tua yang di rumah. Tuanya. Dia harus nyiapin sarapan lah, Iya. belum masak, belum nyuci lah, nganterin anak-anaknya lah. Gitu. Jadi banyak sekali permasalahan di kebijakan yang ini, banyak diprotes. Nah, berarti nanti kita lihat aja gimana gimana jalannya kebijakan ini, apakah lancar sesuai apa yang diharapkan oleh Kang Deddy ataupun enggak. Nah, itu pun bisa jadi catatan penting bagi pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi kan masuk tadi berarti yang pertama kita tadi barak militer setuju nih. Setuju. Terus tadi jam pagi enggak. Iya. Tadi karena banyak ya masalah-masalahnya. Terus oh ya perpisahan. Oh, oke. Perpisahan Yang lagi ya. viral ya. Kalau Perpisahan. perpisahan sebenarnya bagus ya, kalau dari sisi baiknya kita lihat bagus karena meringankan beban orang tua kayak gitu kan, tujuannya itu sebenarnya. Cuman kan banyak kontra yang kayak wah enggak, soalnya kan itu momen-momen terakhir gitu kan. Sebenarnya ada sih solusinya kalau misalkan memang nggak harus perpisahan di gedung gitu, di gedung yang mewah. Bisa juga kayak anak-anak tuh ngumpulin uang dari sebelum hari kelulusan gitu, mereka main di luar gitu, jadi kayak apa ya, piknik lah, kayak piknik. Cuman kan tetap aja ya kalau misalkan perpisahan kan beda mungkin ya, kayak dikasih medali gitu-gitu, diberi penghargaan, kayak disebutin juga cita-citanya kayak kemarin kita di sini. Mungkin beda vibes-nya, tapi kalau misalkan untuk di gedung memang agak sedikit mahal ya Pak ya biayanya untuk orang tua juga, apalagi untuk 1 hari doang gitu, untuk 1 hari itu. Sebenarnya Nala ada setujunya ada enggaknya sih. Kalau untuk setujunya ya mungkin itu meringankan beban orang tua, tapi untuk tidaknya ya Nala sebagai murid balik lagi ingin merasakan satu momen dimana itu tuh momen yang harus banget gitu, menurut Nala harus ada. Gitu. Menurut Bapak gimana? Kalau Bapak sih ya setuju aja ini dilarang karena ya nggak semua murid itu punya ekonomi yang sama. Tuh. Tapi di satu sisi Bapak ngerti kalau anak-anak tuh pengen punya sesuatu untuk dikenang di hari-hari terakhir mereka, hari terakhir mereka di sekolah, maka dari itu pengen adanya perpisahan ini. Nah, kalau menurut Bapak, perpisahan sah-sah aja kalau misalkan nggak memberatkan si muridnya. Apalagi kalau misalkan nggak bayar sama sekali, nggak mengeluarkan sepeser pun, nah itu Bapak setuju-setuju aja gitu. Nah gitu, jadi ini pun harus direncanakan, dipertimbangkan oleh pihak sekolah juga gitu. Gimana caranya mereka menyelenggarakan perpisahan yang nggak memberatkan orang tua maupun sekolah, tapi bisa jadi kenangan yang baik bagi murid-murid yang melaksanakan gitu. Berarti ide ini harus dipertimbangkan lagi ya? Iya. Untuk kedepannya mungkin. Tapi Bapak Mas setuju aja kalau dilarang gitu. Kalau dilarang boleh, setuju gitu. Setuju. Tapi kalau misalkan pengen sesuatu, pengen ya acara kecil-kecilan buat mengenang masa-masa di SMK, ya Bapak juga boleh-boleh aja, itu Mas setuju aja gitu. Nah, berarti apa ya? Kalau tadi itu 3 kebijakan. 3 kebijakan ya itu ya. Barak militer, jam pagi, sama perpisahan. Oh iya, kalau terkait sama perpisahan, tapi ada aja nih murid-murid yang memaksakan pengen ikut perpisahan, pengen bayar segini walaupun misalkan lagi ekonomi lagi sulit, tapi pengen memaksakan ikut perpisahan gitu. Nah, menurut Renala gimana tuh murid yang kayak gitu? Balik lagi ke kesadaran diri sih ya, mungkin kalau kayak gitu sulit Pak. Kalau untuk ditegur sama orang tua, mungkin orang tua juga kan ada ya sekarang, anak-anak sekarang lah, Gen Z tuh pada berani gitu speak up ke orang tua, jangan kan ke orang tua gitu. Nah menurut Nala sih ya untuk yang kayak gitu sadar diri aja lah gitu ya. Sadar diri ya? Iya. Ngaca gitu kan? Iya. Gitu. Soalnya kayak, hey lihatlah orang tua kalian tuh udah bisa
ngesekolahin kalian aja tuh udah alhamdulillah. Terus juga kan nggak tahu ya mereka tuh sekolah tuh dari awal sampai akhir tuh berapa biayanya, pendaftarannya, seragamnya, kayak gitu-gitu. Orang tua juga nggak pernah nuntut itu, tapi kok kalian nuntut orang tua buat satu hal yang menurut aku masih bisa dipertimbangkan lagi gitu. Janganlah, tolonglah kesadaran dirinya lah gitu. Ya, gitu lah. Jadi untuk kebijakan yang kali ini kita setuju. 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 Oke, Setuju. dengan catatan kalau misalkan pengen ada acara kecil-kecilan mah boleh. Ya, di luar sekolah boleh gitu. Di luar sekolah harus keluar biaya dong. Kalau misalkan ke suatu tempat gitu beli apa gitu. Memang di sekolah nggak keluar biaya, tetap Iya. dong keluar biaya. Tapi kalau misalkan di sekolah, kalau misalkan tempatnya sih nggak perlu bayar gitu kan. Iya, mungkin. Kalau misalkan keluar tuh harus bayar tempatnya juga, paling kayak gitu sih. Tapi kan mungkin kalau misalkan daripada mereka kayak kesel di sekolah gitu, harusnya perpisahannya lebih mewah dari ini gitu kan, mending di luar aja gitu. Jadi kayak ya udah dia sambil refreshing juga otaknya kayak gitu. Oke, boleh. Oke, tadi 3 kebijakan yang kita bahas. Ada lagi kan nih? Oh ya, yang ini jam malam. Laporan jam malam. Laporan Ya. jam malam. Jadi setiap anak tuh sebelum jam 9 tuh harus setor muka gitu ke gurunya biar dilaporin itu kalau ada di rumah, nggak boleh keluar. Itu Renala gimana? Kebetulan Nala baru banget mikirin ini tadi malam. Menurut Nala ada baiknya ada enggaknya sih. Keberatannya tuh kayak gini. Kadang ini untuk beberapa sekolah ya, beberapa sekolah berlaku harus orang tuanya yang memotokan atau harus bareng orang tua gitu. Sedangkan orang tua Nala tuh pada sibuk masing-masing gitu. Kadang ya kalau misalkan malam kadang yang motoinnya ayah kan yang masuk grup orang tua tuh ayah ya. Nah kalau misalkan dipotoinnya harus sama ayah gitu atau enggak fotonya harus bareng ayah. Nala agak keberatan sih soalnya ayah Nala kadang pulangnya malam banget, lalu malam kayak bisa jam 10-an lah gitu. Kalau misalkan lewat ibu, cuman kan ibu kan gak masuk grup ya kayak gitu. Jadi agak sulit juga sih Pak. Kalau selfie sendiri nanti takutnya kok ini anak gak dipantau sama orang tuanya gitu. Takutnya kemana-mana. Tapi kalau misalkan cewek sih alhamdulillah kayaknya jarang yang keluar malam. Paling kalau keluar malam pun Nala sama orang tua Nala gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang lain kayak kemarin tuh sempat ketahuan kan foto laporan malamnya tuh foto lama ternyata Pak. Jadi dia tuh nggak pakai foto yang baru gitu, jadi kirimin aja foto yang ada gitu. Makanya beberapa sekolah tuh kasih lihat gitu kayak aplikasi yang di situ tuh nyantumin alamat rumah, peta, jam sama tanggal sekian. Jadi kayak kalau misalkan foto pun harus ada itunya, jadi bisa kepantau bener hari itu gitu di fotonya jam segitu gitu. Setujunya karena ya mungkin untuk membatasi ya anak-anak biar gak larut malam keluar. Kan ada ya anak-anak sekarang yang masih jam 1 tuh masih keluyuran gitu Pak di luar gitu, kayak ngapain gitu, main sama teman-temannya terus gak inget pulang lah atau nginep di rumah temennya. Itu Nala gak setuju sama perlakuan kayak gitu. Makanya Nala setuju sama kebijakan ini, tapi agak keberatan karena orang tua Nala juga HP-nya dipakai buat kerja gitu. Terus kayak memori HP-nya gitu berat kan ya Pak ya, kalau untuk foto setiap malam mungkin gitu cekrek gak kerasa kan ya, mungkin bisa dihapus tapi tetap aja ada di Google Foto gitu. Itu harus dihapus permanen, ribet lagi sih. Gitu ya. Menurut Bapak gimana? Kalau Bapak sih setuju aja soal kebijakan ini, karena kalau keluar malam takutnya ada kejahatan yang tidak diinginkan gitu, misalkan begal lah, copet lah gitu. Gitu takutnya tuh gitu. Nah, niatnya memang baik gitu untuk membatasi atau melindungi anak-anak biar nggak keluar malam, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, untuk teknisnya sendiri kalau misalkan tadi kayak Nala di fotonya harus sama orang tua, tapi misalkan kesulitan, ada hambatan tertentu. Nah, itu menurut Bapak bisa diobrolin lagi sama wali kelasnya. Obrolin sama wali kelas, terus bilang misalkan, oh Bapak ini Renala di rumah ini
oh bapak belum pulang jadi Renala absennya sendiri aja gitu. Oh boleh, kayak gitu boleh. Nah terus untuk misalkan foto yang numpuk, ya itu menurut bapak nggak terlalu masalah sih itu masih. Misalkan kan kalau anak-anak misalkan pergi ke kafe gitu kan foto kita cekrek bisa dapat 20 foto mah kan dalam Iya. satu kali main gitu kan. Nah, kalau misalkan satu foto satu malam mah ya nggak bakal terlalu keberatan gitu, nggak bakal berat. Jadi tinggal foto sekali kirim hapus aja gitu hapus. Foto lagi kirim hapus gitu aja paling. Ya biar gak terlalu berat ke memorinya mah gitu. Tapi untuk keseluruhan kebijakan ini bagus, tapi jadi PR juga, PR tambahan buat wali kelas dan juga muridnya tentunya gitu. Tapi untuk keseluruhan ya Bapak setuju aja gitu sama kebijakan ini gitu. Berarti apapun tuh harus dikomunikasiin ya Pak ya? Iya, harus komunikasi, kuncinya komunikasi gitu. Kalau nggak ada komunikasi nanti bisa amburadul Iya, semuanya. bisa susah gitu. Jadi Iya. apa-apa terus dikomunikasiin. Nah, jangan dipendam sendiri. Aduh. Bapak curhat. Oke, Dari 4 kebijakan tadi, berarti kita untuk kebijakan yang pertama tuh setuju ya Pak ya? setuju barak militer setuju. Setuju barak militer tadi. Terus yang kedua tuh masuk pagi. Jam pagi Masuk pagi enggak setuju. enggak setuju. Enggak setuju. Ya, Tadi udah dijelasin juga alasannya. Terus yang ketiga tadi yang perpisahan. pisahan Setuju. Yang keempat tadi yang terakhir jam malam jam malam. ya walaupun merepotkan tapi setuju. Setuju. Gitu. Jadi ada pokoknya kita ngasih alasan tadi tuh pro dan kontra kita tuh gimana gitu, pendapat Ya. kita kayak gimana. Ya, pandangan-pandangan kita terhadap kebijakan yang baru ini. Ya. Semoga apa yang diniatkan sama Kang Dedi itu benar terjadi, benar terrealisasikan gitu. Amin, Sesuai semoga dengan kesadaran diri juga ya. Tolong kesadaran dirinya gitu. Kesadaran dirinya. Sebenarnya kalau nggak ada kebijakan pun setiap rumah tuh punya peraturannya sendiri. Kayak Nala mungkin di rumah nggak boleh begadang, nggak boleh main HP kalau malam, jadi HP tuh dikumpulin di ruang keluarga kayak gitu. Mungkin kalau misalkan anaknya memang sadar diri dan orang tuanya memang ketat, itu bisa terlaksanakan tanpa kebijakan-kebijakan ini juga. Oh iya, jadi lingkungan rumah pun menentukan ya. Sangat-sangat berpengaruh, apalagi orang tua ya terutama. Orang tua tuh sumber dari semuanya menurut aku. Dari mulai anaknya kecil kan gimana diajarinya, dididiknya kayak gitu. Dikenalin sama HP-nya gimana. Gitu. Jadi orang tua pun harus tahu bagaimana caranya mendidik anak gitu ya. Betul. Jadi tidak melulu bergantung pada pemerintah gitu ya. Karena si anak tuh tumbuhnya ya di lingkungan keluarganya pastinya Iya, betul. gitu. Kadang kalau misalkan orang kan pandangan orang nih ngelihat anak gitu yang maaf kurang gitu ya, kurang soleh gitu, pasti kan mereka mikirnya aduh orang tuanya gimana gitu, orang tuanya kemana gitu, pasti yang ditanyain duluan kan pertama pasti orang tua gitu. Pasti setiap masalah yang si anak punya, kalau misalkan enggak dari lingkungan sekolahnya, pasti masalahnya berasal dari lingkungan keluarganya. Iya Gitu betul. ya. Jadi pesan aku sih buat teman-teman di luar sana, ngobrol sama orang tua, tolong komunikasi sama orang tua sekecil apapun komunikasinya, minimal sehari bisa 5 menit lah ngobrol sama orang tua tentang kegiatan kalian hari ini atau saling bertukar cerita, bertukar pikiran. Karena menurut Nala itu ngaruh banget Pak. Nala jujur dulu jarang banget ngobrol sama orang tua karena kan ya sibuk kegiatannya, orang tua kerja, Nala sekolah, paling ketemu ya udah pada tidur gitu. Tapi sekarang kayak sering ngobrol sama orang tua jadi tahu apa sih yang orang tua mau, apa sih yang Nala mau. Akhirnya kita ngasih solusi di tengah-tengah kayak gitu. Terus kayak kebijakan-kebijakan gini juga Nala sering ngobrol sama ayah. Setuju juga gitu. Gitu sih Pak. Iya, jadi kuncinya adalah komunikasi. Iya, sama Balik lagi siapapun itu. komunikasi. Gitu ya. Oke. Lumayan bagus. Terima kasih pandangannya Rena. Terima kasih juga Bapak. Pandangannya bagus. Oke. Ada kebijakan lain nggak yang perlu kita bahas ini selain 4 ini? Mau bahas ini nggak, makan gratis yang tertunda karena ada ini Pak, ada apa? Berita katanya keracunan. Rasional, iya. Iya. Ada
Oke, menurut Bapak dari awal sih nggak setuju soal program ini, program Oke. makanan bergizi gratis ini nggak Ya. setuju. Karena ini anak-anak tuh beratus-ratus juta anak gitu, mau dikasih makanan gratis setiap hari. Nah itu uang yang keluar pasti gedenya bukan main gitu. Iya. Dan ngurusnya pun pasti susah gitu. Nah, makanya banyak kendala-kendala yang terjadi. Jadi kebanyakan tuh kayak misalkan nih, ada dapur yang tutup karena biayanya tuh belum dibayar, katanya tuh sama pemerintah tuh belum dibayar, nunggak lah gitu. Nunggak sampai ratusan juta gitu. Jadi nggak bisa ngasih makan, terus nggak bisa beli bahannya karena ya nggak ada uangnya, belum dibayar gitu. Terus masalah makanan yang anak-anak yang keracunan, katanya tuh makanannya itu udah basi, udah gak layak, dan akhirnya menyebabkan si anak-anak itu keracunan. Nah ini seharusnya si dapur MBG ini diawasi, benar-benar ketat diawasi, harus ada ini quality controlnya gitu. Apakah ini udah makanan yang disajikan ini apakah udah cocok atau enggak gitu. Jadi memang program segede gini pasti rawan banget kesalahannya, rawan banget errornya gitu. Ada yang basi lah makanannya, ada yang mentah juga makanannya. Terus bahkan ada berita yang si MBG ini diganti sama biskuit gitu. Iya. Iya, ada beritanya. Diganti sama biskuit. Sama makanan kayak regal, biskuit regal yang kayak gitu. Diganti Cuma sama kayak berbentuk regal aja gitu, nggak Iya. ada makanannya. Ya gitu. Nah terus si MBG ini dicobanya itu di sekolah-sekolah yang udah ternama gitu kan ya, yang Iya. gede-gede sekolahnya tuh. Ya betul. Nah, nah sekolah-sekolah kecil, sekolah-sekolah yang di pelosok, nah harusnya itu yang jadi prioritas utama dari pemerintah gitu. Iya. Tapi ini mah malah dicobain di sekolah yang udah gede, sekolah bergengsi yang udah pasti si anaknya ini nggak butuh makanan bergizi karena ongkos dari orang tuanya pun pasti gede-gede gitu. Mungkin gak semua juga ya, kalau misalkan di sekolah-sekolah yang udah gede gitu, tapi ya prioritasin lah sekolah-sekolah kecil. Justru sebenarnya tujuan utamanya tuh harusnya itu ya. Iya. Karena kan kayak ya mungkin kalau misalkan sekolah-sekolah kecil tuh jangankan buat ongkos, mungkinnya biasanya mereka jalan kayak gitu. Jangankan buat sarapan gitu, Mas. Mereka tuh biasanya tuh nggak dikasih uang jajan. Ada juga kan yang kayak gitu. Terus juga transportasinya susah, ya minimal makan lah gitu. Makannya tercukupi. Kalau untuk yang basi, misalkan dari pihak sekolahnya nih Pak, telat ngasihnya gitu gimana? Misalkan harusnya makanan ini tuh dimakannya tuh jam 6.30 tuh mereka tuh kumpul di lapangan gitu, dari masuk beres upacara misalkan langsung dimakan. Tapi karena kayak sekolahnya mungkin lupa atau gimana, dikasihnya tuh pas jam 11 gitu Pak, jadi makannya tuh basi. Itu menurut Bapak gimana? Kalau misalkan kan ini makan siang gratis ya, Ya. jadi kayaknya gak bakal sih kalau misalkan dikasihnya pas pagi, gitu, soalnya makan siang gratis gitu. Nah terus kalau misalkan dikasihnya jarak waktunya misalkan cuma 2 jam atau 3 jam, itu makanan menurut Bapak gak bakal langsung basi sih kalau misalkan masih di jam-jam segitu mah gitu. Nah ini mah dari dapurnya harus dicek dulu, ini bener gak makanannya udah layak atau enggak, udah dicobain belum makanannya sebelum dikasihin ke anak-anak gitu. Soalnya yang ngasihin makanan itu setahu Bapak tuh dari dapurnya tuh langsung dikirim kayak mobil van gitu yang isinya tuh Oh. kotak makannya gitu kan, langsung dikasihin gitu. Jadi gitulah kalau misalkan untuk keterlambatan makan siang gratis saat pagi, ya itu kata Bapak mah nggak bakal mungkin. Kalau misalkan yang basi pun ya nggak bakal masuk basi lah kalau misalkan masih 2 jam 3 jam mah gitu. Jadi memang harus diawasi ketat dari mulai dapurnya. Pemilihan bahan makanan mungkin ya. Gitu. Itu Dari udah. awalnya ya berasnya dari beras yang gimana dulu gitu kan. Ini makannya dari kapan gitu. Iya, Makannya makanan dari kapan. gitu. Terus udah diuji coba. Harusnya ada ya Pak ya, kayak beberapa orang yang memang menguji coba
makanan dari dapur itu sebelum dikirim ya harusnya ada sih buat jadi bukan buat jadi kelinci percobaan, jadi apa ya, ya untuk menghindari lah hal-hal kayak gini, kayak keracunan kayak tadi tuh. Nah, dari Renala sendiri, mending makan siang gratis atau pendidikan gratis? Pendidikan gratis. Iya. Iya ya, pastinya pendidikan gratis Iya gitu dong. ya. Iya Gitu. dong. Kalau pendidikan kan udah jelas ya bakal terbekali ke masa depan, mau sampai manapun kan ilmu sekecil apapun pasti kita bawa ya Pak ya. Sampai masa depan tuh mau kita sejauh apapun pasti kita bakal nerap lah ilmu teh gitu dari pendidikan gratis. Kalau untuk makan gratis mungkin lebih ke bisa mungkin orang tuanya atau gak jadi sarapan pagi bawa sendiri dari rumah kayak gitu. Kalau apa sih gak usah ada makan gratis juga ya. Karena kan sekarang tertunda juga ya Pak ya. Banyak yang tertunda, beberapa sekolah tuh yang udah diundur dari beberapa bulan lalu gitu. Jadi ngerasanya jadi nanti teh kayak kok sekolah kita mah mentang-mentang kecil belum dapat gitu. Takutnya ada pemikiran kayak gitu dari siswanya gitu. Mentang-mentang kita sekolahnya nggak terlalu besar, kok nggak diperhatiin kayak gitu. Sekolah kecilnya yang mana tuh? Udah Pak, udah. Iya Pak. Oke. Nah gitu ya. Jadi untuk makan siang gratis ini nggak terlalu setuju berarti? Iya, nggak terlalu setuju. Jadi si biaya yang dikeluarkan pun bisa disalurkan ke hal yang lebih berguna kayak pendidikan gitu. Iya, kayak gitu mungkin. Oke, itu ya. Oke, paling gitu aja ya. Ya. Tapi mau disclaimer dulu ya, ini pemikiran kita gitu. Jangan takut habis ini dihujat. Ya ini cuma opini aja ya, opini Iya. aja gitu. Opini POV kita tentang kebijakan-kebijakan itu gimana. Balik lagi ke kesadaran diri sama pendapat kalian masing-masing lah terhadap ini kayak gitu. Oke ya. Oke dari tadi 4 kebijakan Pak Didi, 3 setuju, 1 setuju, dan kebijakan terakhir itu makan siang gratis kita nggak Kurang kurang setuju. setuju gitu. Mungkin itu aja ya Pak ya yang bisa kita bahas Ya sebelumnya. paling gitu aja ya. Oke terima kasih untuk kalian semua yang udah mendengarkan. Semoga kalian bisa mengambil hal positifnya dari bincang-bincang kita kali ini. Dan membuang hal negatifnya sejauh mungkin. Terima kasih juga untuk Ya, Pak Rehan. ya yang terima udah kasih mau banget berbicara. Renala buat waktunya. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.